Dan jika keluar rumah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak. Dan yang paling terpenting ialah kita harus dekatkan diri selalu kepada Allah. Oke, saya Khairunisa Anggreni Pratiwi, NIM 11022021 dari jurusan PG PAUD Universitas Negeri Padang, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Rani Mahyudin MPD. Nah, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang pramatematika untuk anak usia dini. Yuk kita simak. Oke, pramatematika. Pramatematika itu apa sih? Kenapa anak bayi dikasih matematika? Tenang-tenang, bukan seperti itu maksudnya. Saya tidak menyarankan kita untuk membuat anak kita itu pintar dalam matematika. Tetapi sekarang ini kita mencari solusi bagaimana cara agar matematika itu tidak menakutkan bagi anak. Oke, sebelum anak-anak mengenal tentang penjumlahan, pengurangan, ada konsep-konsep lain yang bisa kita lakukan dengan cara bermain. Konsep-konsep apa itu? Yaitu konsep-konsep pramatematika. Yang pertama, konsep angka. Yang kedua, konsep bentuk. Dan yang ketiga, konsep klasifikasi. Dan yang terakhir ialah konsep seriasi. Nah, yang pertama yaitu konsep angka. Begini. 1, 2, 3, 4, 5. Itu dilakukan dengan cara bermain. Bisa saja ada di rumahnya lantai keramik gitu kan. Di lantai keramik itu kan ada kotak-kotaknya tuh. Nah, di kotak-kotaknya itu kita bisa bermain sama anak untuk melompatkah di kotak-kotaknya itu. Misalnya lompatan pertama 1 gitu. Lompatan kedua 2 gitu. Lompatan ketiga 3 gitu. Jadi menyenangkan bagi anak, dan itu kan dilakukan di hari-hari yang berbeda-beda, tetapi tetap dalam lingkup angka begitu. Misalnya dia naik tangga sambil berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah begitu. Jadi anak setiap ia mendengar angka, dia akan mampu untuk mengingatnya urutan angka tersebut dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, selain anak bermain dengan menghitung kotak-kotak lantai, kan, atau menaiki tangga, menuruni tangga, dengan cara buku bergambar juga bisa. Seperti ada gambar, ada di dalam buku itu gambar hewan, kan? Jadi anak bisa berhitung berapa hewan yang di dalam gambar ini ya. Ada sapi, ada ayam, apa ya? Semua hewan yang ada di gambar ini ya kita hitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah begitu. Selain itu bisa juga dengan nyanyian seperti 1, 1 aku sayang Allah, 2, 2 sayang Rasulullah. Nah begitu. Kan melalui itu kan anak selalu mendengar angka-angka, jadi anak bisa mendengar dan mengingatnya. Lalu anak tidak akan asing lagi dengan mendengar angka-angka tersebut gitu. Nah, selain kita mendengarkan angka-angka pada anak kan dia hanya mendengar gitu kan sambil mengucapkan. Sekarang kita bisa menyediakan seperti puzzle angka gitu. Nah, dari puzzle angka itu kan, puzzle-nya itu kan bisa dibongkar pasang tuh. Nah, dari puzzle yang bisa dibongkar pasang itu, anak bisa mengenal simbol angka tersebut. Angka 1 seperti apa ya? Nah, angka 1 seperti ini gitu. Misalnya puzzle-nya kan. Sama halnya seperti mengenal angka, mengenal bentuk, juga salah satu konsep awal kita mengenalkan matematika kepada anak. Nah, kenapa? Karena cabang salah satu matematika itu adalah geometri. Sebelum anak mengenal bagaimana cara menghitung volume, luas permukaan, dan lain-lainnya, gitu kan? Sebelum itu anak harus mengerti dulu dan ngeh dulu dengan bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Bahwa bentuk-bentuk itu ada yang bermacam-macam. Seperti, nah, gambar jendela itu seperti bentuk apa ya?
seperti bentuk persegi panjang, gitu kan. Gambar jam itu seperti apa ya? Seperti lingkaran, ya bener. Nah, seperti itu. Jadi anak harus tahu dulu bentuk-bentuk bangun ruang. Nah, selain dari dia bisa melihat bentuk angka itu melalui apa yang ada di sekitarnya, bisa juga melalui mainan balok kayu. Ada itu balok kayu itu yang berbentuk setengah lingkaran, bentuk tabung, kan persegi panjang, balok, kan kubus, nah gitu kan. Nah, awalnya kan anak-anak itu nggak ngerti tuh, misalnya dia mau buat rumah gitu kan, dia letakin segitiganya di bawah, persegi panjangnya di atas, yang mana bisa gitu kan. Nah, lama-lama ia belajar sendiri gitu kan, dia coba sendiri, lama-lama ia bisa gitu kan dengan segala alat edukatif, alat permainan edukatif yang disediakan gitu. Nah, selain itu kita bisa membuat dari kertas gitu kan, atau dari kardus bentuk-bentuknya gitu kan. Ada yang bentuk segitiga, segi empat gitu kan, persegi panjang gitu kan. Kita bisa membuatnya sebanyak-banyaknya, misalnya segi empatnya ada 10 gitu kan, setengah lingkarannya ada 5 gitu kan, terus segitiganya ada 5 lagi gitu kan. Kita bisa meminta anak untuk mensortirnya atau mengelompokkannya gitu kan. Mana ya yang segitiga lagi gitu kan. Nah, misalnya dimasukkan ke dalam mangkok gitu kan, yang segitiga sebanyak ini gitu kan. Ini kita hitung gitu kan. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi atau pengelompokan. Klasifikasi itu kan bisa dalam bentuk klasifikasi bentuk gitu kan, atau mengelompokkan bentuk gitu kan, mengelompokkan warna. Nah, itu adalah awal anak mengenal atau belajar tentang klasifikasi atau pengelompokan. Contohnya aja, ada bentuk itu kan, bentuk seperti mainan miniatur kecil-kecil itu kan, ada bentuk balok, bentuk segitiga, nah gitu kan. Terus kita print deh tuh bentuk-bentuk balok itu kan, udah dalam bentuk gambar yang besar gitu kan. Kalau udah di print gitu kan, ada yang bentuk balok gitu kan, ada yang bentuk segitiga, ada lingkaran. Nah, mintalah anak untuk mengelompokkan, mana sih yang bentuk balok, di mana ya taruhnya. Nah, nanti tuh anak bisa naruhin tuh dari balok-balok yang miniatur tadi itu, anak bisa dia kelompokkan ke dalam bentuk gambar yang udah di print tadi. Nah, selanjutnya juga warna gitu kan, seperti ada miniatur buah-buahan gitu kan. Kita juga bisa memprint gambar buah-buahan gitu kan. Terus ada warna merah apel gitu kan, ada apel warna hijau gitu kan. Jadi kan anak bisa belajar warna juga gitu kan. Nah, selain itu anak juga bisa mengelompokkan. Kenapa bisa mengelompokkan? Karena ia belajar seperti apel warna merah di mana ya taruhnya, di gambar yang mana ya. Nah, nanti pasti dia akan mencocokkan gitu kan, melihat ini loh, ini sama. Nah, nanti dia akan letakkan di sana gitu. Nah, pada saat pengelompokan itu pasti anak awalnya ya nggak tahu gitu kan, awalnya ya nggak paham gitu kan, pasti ya akan ngamuk-ngamuk gitu kan. Ya udahlah, paling gitu dalam hatinya mungkin ya, kita nggak tahu kan, dengan segala ekspresinya kan. Ada yang lempar itu miniaturnya gitu kan, itu pasti akan terjadi gitu. Tapi dengan kesabaran juga, jika semua itu menarik atau mungkin kita iringi dengan lagu-laguan gitu kan, pasti akan tertarik gitu kan. Ini loh warnanya, ini warna hijau, ini warna green. Nah, gitu. Green mana, hijau mana. Iya, insya Allah akan lama-kelamaan menurut usianya ya pasti akan mengerti. Nah, konsep yang keempat adalah seriasi, mengurutkan atau membandingkan. Nah, sebelum anak mengurutkan dari yang kecil sampai yang besar, atau sebaliknya dari yang pendek atau yang panjang, atau sebaliknya, kita kenalkan dulu cara membandingkan. Gimana itu?
membandingkan. Contohnya seperti membandingkan besar versus kecil gitu kan, panjang versus pendek gitu kan. Nah, contohnya gimana? Contohnya yang besar versus kecil, yaitu bisa kita ambil seperti kita ada topi. Nah, topi itu bisa kita print atau kita buat atau kita gambar dari kardus gitu kan. Kita buat dia yang kecil gitu kan. Terus kita buat yang sedang, terus kita buat yang besar gitu kan. Nah, nanti kita buat itu 2 buah gitu kan, untuk satu yang udah ditempel, satu lagi yang dipisah-pisah gitu kan. Nah, caranya nanti anak kan udah berkumpul itu, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang gitu kan. Itu kan udah dijadiin satu gitu kan. Nanti anak akan pilih terus mana ya yang besar, di mana ya letaknya. Nah, gitu kan. Nanti ditaruhnya tempat yang besar atau ditaruhnya tempat yang sedang, itu mungkin aja bisa terjadi gitu kan. Karena itu emang ya proses anak untuk berlatih dan untuk membiasakan anak membandingkan gitu kan. Nah, selanjutnya adalah konsep mengurutkan. Ini ada material klasik Montessori. Nah, ini permainan material ini emang dikhususkan untuk anak mengurutkan bentuk gitu kan. Ini namanya Pink Tower. Nah, ini emang dirancang Montessori untuk mengenalkan anak konsep mengurutkan. Nah, material ini terdiri dari 10 kubus dengan ukuran 10 x 10 x 10 cm yang paling besar gitu. Yang paling kecil 1 x 1 cm. Nah, anak akan mengurutkan misalnya dia mengurutkan dari besar sampai kecil ke atas gitu kan, atau besar dari kecil menyamping gitu kan. Baiklah, sekarang udah di penghujung ini. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa matematika itu sebenarnya nggak seram gitu kan, tergantung kita cara mengajarkan kepada anak aja kan. Nah, dari pembahasan kita sebelumnya, kita dapat mengamati bahwa anak di dalam pembelajaran itu pasti akan mengamati bagaimana cara gurunya menerangkan gitu kan, bagaimana cara orang tuanya memberikan permainan gitu kan. Pasti akan mengamati apa yang kita lakukan bersamanya gitu kan. Selanjutnya ia pasti akan bertanya, Bunda, Ibu, ini kenapa harus dimasukkan ke dalam mangkok yang sama warnanya? Kenapa nggak sesuai dengan kertas yang sama warnanya? Nah, gitu kan. Jadi ia akan bertanya seperti itu gitu kan. Dan nalarnya juga akan muncul di sana gitu kan, dengan segala hal yang udah dia dapat dari mengumpulkan informasi tersebut. Informasi kan banyak yang dia dapat itu. Nah, selanjutnya ia akan menginformasikan kembali kepada orang lain gitu kan. Nah, tadi saya belajar ini loh di sekolah tentang warna ini. Nah, gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan memberikan pertanyaan kepada anak. Jika kita membandingkan yang besar dengan yang kecil ini dengan media ikan, gimana? Bisa, Ibu, gitu kan. Ikannya kan ada yang kecil, Bu, terus ada yang besar, Bu. Nah, gitu, pinter sekali. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, sekarang kita udah selesai gitu kan. Kita terima kasih kepada Allah bahwa Ia telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Dan kepada dosen pembimbing saya terima kasih banyak telah memberikan kesempatan untuk kita semua. Selanjutnya terima kasih kepada orang tua yang telah menyediakan fasilitas yang untuk memenuhi kebutuhan saya. Selanjutnya kepada teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.